Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang menurut saya paling luar biasa dari WA adalah WA bisa digunakan sebagai media pemasaran bisnis yang sangat efektif. Kenapa? Karena dengan WA ternyata kita bisa ubah orang lain yang awalnya itu bukan siapa-siapa, nggak kenal bisnis kita, itu bisa jadi yang namanya raving fans. Apa itu raving fans? Raving fans kalau diterjemahkan secara bebas ya, raving itu artinya mengoceh. Dan kalau fans itu ya fans artinya adalah penggemar. Nah, jadi maksudnya raving fans itu adalah para penggemar bisnis kita yang juga ikut mempromosikan bisnis kita agar semakin besar. Itu adalah pengertian sederhana dari raving fans. Jadi penggemar yang ikut mengoceh lah. Begitu. Atau bahasa baiknya ikut memperkenalkan bisnis kita. Nah, saya bisa katakan salah satu tujuan marketing atau pemasaran itu bukan hanya sekedar buat orang beli produk. Tapi kalau bisa, buat raving fans sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau Anda itu punya yang namanya raving fans dalam jumlah yang banyak. Mereka itu bukan hanya beli produk Anda, tapi juga ikut memperkenalkan, ikut bangga, bahkan ikut mengajak orang lain untuk datang ke bisnis Anda juga. Dan kalau bisa seperti itu enak atau enak banget? Kan? Nah, serunya itu semua bisa dilakukan lewat WA. Jadi kita itu sebenarnya bisa buat raving fans sebanyak-banyaknya dengan bantuan WA. Bagaimana? Ada 5 tahap yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin menciptakan raving fans melalui WA. 5 tahap itu adalah, yang pertama 1, nurture list, yang kedua tripwire offer, yang ketiga offer service, yang keempat, profit maximizer, dan yang kelima adalah referral. Apa maksudnya tahap-tahap ini? Saya akan jelaskan satu persatu ya. Tapi intinya, raving fans itu tidak muncul gitu aja. Ya, tidak ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba itu jadi fans bisnis Anda. Nggak seperti itu. Apalagi jadi raving fans. Tidak semudah itu. Ya, fans itu nggak turun dari langit. Ada proses yang perlu dilakukan dari yang awalnya itu nggak kenal bisnis Anda, bukan siapa-siapa, kemudian jadi pelanggan setia. Nah, itu ada prosesnya. Nah, proses ini itu disebut dengan yang namanya customer journey. Kalau Anda bisa menggiring target pasar, menjalani proses ini dengan benar, maka insya Allah Anda akan punya raving fans untuk bisnis Anda. Jadi, bagaimana agar kita bisa punya raving fans dari WA? Ada 5 langkah yang seperti saya katakan. Ya, silakan Anda lakukan 5 langkah ini di bisnisnya. Oke? Yang pertama namanya adalah nurture list. Jadi, gampangnya, nurture list itu adalah buat kontak WA itu kenal dan dekat dengan bisnis Anda. Ya, mudahnya seperti itu. Kita bisa lakukan program-program interaksi di tahap ini. Kita bisa rutin berikan broadcast mingguan kah? Kita bisa rutin adain kulwa kah? Kita bisa juga update status tiap hari kah? Atau yang lainnya. Intinya buat kontak WA itu kenal dan dekat dengan bisnis Anda. Edukasi kontak WA kita itu tentang isinya bisnis kita. Itu inti dari nurture list. Nah, kalau tahap 1 ini berhasil, ciri-cirinya adalah Anda itu akan mudah dapat respon dari isi kontak. Jadi tiap update status ada yang respon, tiap kirim pesan broadcast ada yang respon. Nah, ini kalau nurture list-nya berhasil. Begitu ya. Setelah tahap yang pertama ini sukses, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu namanya adalah tripwire offer. Tujuan pakai WA itu adalah untuk menghasilkan. Karena itu, jangan terlena dengan program interaksinya. Mau nggak mau, kita itu harus cetak penjualan agar bisnisnya itu terus berjalan. Kalau program interaksi aja terus, tanpa jualan ya salah juga. Begitu. Tapi kalau jualan terus tanpa program interaksi itu juga salah. Jadi, ya balance saja. Dua-duanya itu dikerjakan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, setelah nurture list, setelah melakukan tahap pertama, itu jangan buru-buru menawarkan produk yang harganya mahal. Sebenarnya, produk yang harganya tinggi itu rentan mengalami penolakan, bukan karena produknya nggak menarik. Produknya menarik, cuma ada penolakan itu karena yang ditawari itu punya keraguan. Kontak WA itu masih ragu untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Karena sebelumnya mereka nggak pernah transaksi dengan kita. Begitu. Karena itu, setelah nurture list, jangan dulu tawarkan produk yang mahal, tapi lakukan yang namanya tripwire offer. Apa itu tripwire offer? Tripwire offer intinya adalah berikan penawaran perkenalan.
Jadi penawaran yang mungkin nilainya itu cukup murah, margin profitnya itu tidak terlalu besar. Intinya agar kontak WA itu merasakan pengalaman membeli kepada kita. Nah, banyak bisnis itu sulit mencetak transaksi biasanya karena mereka itu nggak punya produk perkenalan. Yang mereka tawarkan langsung produk dengan harga tinggi. Akhirnya itu membuat target pasar antipati duluan. Padahal mereka itu tidak beli produk bukan karena produknya nggak menarik. Tapi mereka tidak beli produk hanya karena mereka ragu. Karena nggak punya pengalaman membeli sebelumnya. Karena itu, berikan dulu yang namanya offer perkenalan ini. Nah, offer perkenalan ini itu menyesuaikan bisnis Anda. Kalau produk yang biasa dijual itu ada di angka jutaan, ya produk perkenalannya itu jangan juga harganya belasan ribu. Nanti bingung jualan produk utamanya itu seperti apa. Oke? Misal katakanlah bisnisnya itu jual properti. Nah, sebagai perkenalan, kita bisa buat workshop tentang strategi dapat rumah murah. Atau contoh mudahnya misal, bisnisnya itu jualan gamis. Produk perkenalannya itu bisa hijab. Intinya, tripwire offer selain gunanya untuk memberikan pengalaman belanja, juga digunakan untuk menambah kepercayaan. Nah, karena itu, setelah tahap tripwire offer, lakukan yang namanya tahap offer service. Alias puaskan pembelinya. Ini adalah tahap ketiga. Jadi, berikan lebih dari yang mereka bayarkan. Walaupun namanya adalah produk perkenalan, tapi gayanya kita, servisnya kita, itu harus bisa lebih daripada yang mereka bayarkan. Bahkan kalau bisa, berikan lebih dari yang mereka ekspektasikan. Nah, servis pembeli tripwire offer itu gila-gilaan. Berikan semaksimal mungkin. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena tujuannya dapat raving fans, bukan raving komplainan, begitu. Tahap offer service ini dikatakan sukses kalau Anda bisa menekan jumlah konsumen yang komplain dari tripwire offer. Oke? Begitu ya. Nah, sudah tahap ketiga. Sampai tahap ketiga ini, beberapa bisnis mungkin belum terlalu profit. Kenapa? Karena yang dijualinya itu baru produk perkenalan. Karena itu, kita masuk ke tahap keempat. Setelah offer service, itu ada yang namanya profit maximizer. Apa itu profit maximizer? Profit maximizer intinya adalah kita tawarkan penawaran yang harganya lebih tinggi ke pembeli lama Anda. Jadi, kalau penawaran pertama itu harganya 200.000, di lain waktu, tawarkan penawaran harganya di atas 200.000. Katakanlah 500.000 atau 700.000. Nah, harga lebih tinggi, itu besar kemungkinan profitnya itu lebih besar. Jadi, kalau sampai tahap ketiganya itu oke, nurture list oke, tripwire offer oke, kemudian offer service-nya itu oke, maka masuk ke tahap keempat ini itu seharusnya nggak ada masalah. Oke, jadi bisnis Anda itu bisa lebih dapat banyak profit dari tahap keempat ini. Nah, profit maximizer ini itu tidak terbatas hanya dengan kepada satu penawaran aja. Anda boleh punya banyak penawaran semau Anda, yang penting ada yang mau beli. Begitu ya. Nah, dari tahap keempat ini, akhirnya bisnis itu mulai terlihat keuntungannya. Setelah berjalan dengan baik, baru kita masuk ke tahap kelima. Apa tahap kelima ini? Tahap kelima adalah buat para pembeli merekomendasikan bisnis Anda, alias tahap referral. Nah, salah satu caranya, cara contoh mudahnya, buat orang lain itu mau merekomendasikan bisnis Anda, itu adalah dengan cara merekrut reseller dari kontak WA pembeli lama Anda. Jadi, mereka yang sudah konsumsi produknya, sudah kenal bisnis Anda, maka ketika mereka jadi reseller atau jadi tim penjualan Anda, mereka akan lebih mudah memperkenalkan produk Anda kepada orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya Anda punya raving fans dari WA itu. Begitu ya? Mudah dipahami kan konsepnya? Jadi, lakukan 5 langkah. Yang pertama adalah nurture list. Buat kontak WA itu kenal dan dekat. Setelah itu baru tripwire offer. Tawarkan produk perkenalan agar kontak WA itu punya pengalaman berbelanja. Baru yang ketiga, offer service. Dipuaskan. Berikan pelayanan lebih daripada harga yang mereka bayarkan. Baru masuk yang keempat, profit maximizer. Tawarkan penawaran-penawaran yang margin profitnya itu lebih tinggi ke pembeli lama. Setelah itu baru ujungnya adalah referral. Buat pembeli itu merekomendasikan bisnis Anda. Salah satu contoh mudahnya adalah rekrut mereka jadi reseller atau rekrut mereka jadi tim penjualan Anda. Begitu ya. Nah, manfaat punya raving fans ini adalah bisnis itu bisa tumbuh cepat dalam waktu singkat. Karena itu, setelah Anda paham langkah-langkahnya, 5 langkah aja silakan terapkan juga di bisnis Anda. 5 langkah ini itu bisa dilakukan sekaligus di WhatsApp. Anda bisa nurture list, Anda bisa tripwire offer, Anda bisa offer service, Anda bisa profit maximizer, Anda bisa referral juga. Begitu ya.
Jadi silakan praktikkan kelima langkah barusan. Semoga Anda punya banyak raving fans.